Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masuk ke materi ekuivalensi NFA dengan IMOV ke NFA tanpa IMOV. Di sini sebelum masuk ke pembahasan, kita pakai contoh soal. Kita ketahui dulu di sini bagaimana cara mencari e-closure dari masing-masing state. Nah, untuk pembahasan DFA, NFA, di sini kita mempunyai jenis automata baru yang disebut NFA dengan IMOV. Di sini bisa dianggap sebagai kosong atau empty, jadi tidak ada inputan. Pada NFA dengan IMOV atau transisinya adalah E di sini, diperbolehkan mengubah state tanpa membaca input. Berarti bisa berpindah dari state sebelumnya ke state berikutnya tanpa ada inputan atau IMOV. Atau disebut dengan transisi E karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Di sini catatan pentingnya adalah bahwa suatu state yang tidak memiliki transisi I atau IMOV, maka e-closure-nya adalah state itu sendiri. Sekarang kita mau mencari e-closure dari masing-masing state. Contoh 1 di sini ada 5 state dengan state awalnya Q0 dan state akhirnya adalah Q2. Di mana kita mau mencari masing-masing e-closure dari state di sini. Sekarang kita cari e-closure dari Q0. E-closure dari Q0. E-closure dari Q0. Kita lihat di sini e-closure dari Q0. Pertama adalah e-closure suatu state adalah state itu sendiri. Berarti Q0 kita tulis ulang. Kemudian kita lihat di situ ada IMOV tidak? Dari Q0 ada pergerakan IMOV-nya ke Q1. Setelah itu ke Q2. Berarti e-closure dari Q0 adalah Q0, Q1 dan Q2. Selesai. Kemudian lanjut e-closure dari Q1. Pertama kita tulis dirinya sendiri Q1. Kemudian kita lihat Q1. Q1 ada pergerakan tidak? Q1 e-move-nya ke Q2. Berarti e-closure dari Q1 adalah Q1 dan Q2. Kemudian e-closure dari Q2. Kita lihat Q2. E-closure dari Q2 adalah diri dia sendiri atau Q2. Tidak ada pergerakan berarti tunggal. Kemudian e-closure dari Q3. Kita lihat Q3. E-closure dari Q3 kita tulis diri dia sendiri. Kemudian ada lagi tidak dari Q3? Tidak ada. Berarti e-closure dari Q3 hanya Q3 itu sendiri. Kemudian e-closure dari Q4. E-closure dari Q4 adalah diri dia sendiri pertama, kemudian ada pergerakan, ada ke Q1. Berarti e-closure dari Q4 adalah Q1 dan Q4. Biasakan menulis berurutan. Oke, ini adalah e-closure dari masing-masing state dari diagram state contoh 1. Contoh kedua, kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua, di sini saya punya diagram state-nya seperti ini.
kita mau cari masing-masing dari closure-nya. Sekarang closure dari Q0. Karena tadi sudah tahu, kita langsung saja closure dari Q0. Closure dari Q0 kita lihat di sini. Q0 ada imove-nya ke Q1, kemudian ada imove-nya ke Q3. Berarti closure dari Q0 adalah Q0, Q1, dan Q3. Kemudian closure dari Q1. Kita lihat Q1 di sini. Q1 ada ke Q3, berarti pertama tulis diri dia sendiri, Q1 dan Q3. Kemudian closure dari Q2. Closure dari Q2 di sini ada pergerakan imove-nya ke Q4. Berarti closure-nya adalah Q2 dan Q4. Closure dari Q3. Lihat Q3. Tunggal ya, berarti hanya Q3 saja. Closure dari Q4. Q4 lihat ada imove-nya tidak? Tidak ada, berarti closure dari Q4 adalah hanya Q4 itu sendiri. Oke, perhatikan bahwa suatu state yang tidak memiliki transisi move atau maka closure-nya adalah state itu sendiri. Oke? Masuk ke sesi 2, nanti kita bahas contoh soal bagaimana cara mencari ekuivalensi NFA dengan imove ke NFA tanpa imove. Perhatikan lagi dasar-dasar mencari transisinya, NFA-nya. Oke? Untuk pendahuluan mencari ekuivalensi NFA dengan imove ke NFA tanpa imove-nya. Sampai di sini dulu, masuk ke sesi 2 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.